Sementara itu, pihak istana menyebut kritik terhadap Presiden Joko Widodo dari para akademisi dan mahasiswa sebagai ulah partisan. Sejumlah guru besar pun meradang sebab tak mungkin ada aktor intelektual yang mampu memobilisasi sekian ratus guru besar perguruan tinggi untuk menyampaikan kritik moral. Gerakan kampus yang bermula dari pernyataan sikap para guru besar dan dosen kini mulai diikuti para mahasiswa. Sejumlah mahasiswa memulai gerakan dengan berorasi dan menggelar aksi unjuk rasa. Terakhir adalah aksi dari Forum BEM DIY. Sebanyak 32 kampus perwakilan masing-masing kampus di wilayah daerah istimewa Yogyakarta menuntut Presiden Joko Widodo untuk taat hukum. Mahasiswa pun menuntut kepada seluruh pejabat aparatur ASN untuk bersikap netral. Selain itu, sejumlah mahasiswa di Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar aksi menyikapi kondisi demokrasi saat ini yang dikorupsi oleh para oligarki dengan berbagai kepentingan pribadi dan kekuasaan. Aksi para mahasiswa ini menyambut seruan guru besar di berbagai daerah untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia yang dinilai carut-marut. Namun Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut gerakan moral dari para guru besar dari berbagai kampus di berbagai daerah adalah gerakan agitasi. Bahlil menyebut gerakan tersebut sudah diatur. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Ya kayak apa ya? Dulu kan orang melakukan penetrasi, mungkin agitasi ke kampus, ke adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum-oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga. Dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Ya. Teriak-teriak kecil Pak. Ya udahlah, mana ada politik itu gak ada ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM. Ngerti betul barang ini. Ya. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku. Kita ini besar di jalan. Gimana kita gak paham kayak gini-ginian. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, meradang mendengar respon istana terkait pernyataan sikap pihaknya. Istana menyebut kritik terhadap pemerintah Joko Widodo sebagai ulah partisan. Harkristuti menyayangkan sikap istana yang menuding dengan pikiran dangkal itu, sebab tidak mungkin ada aktor intelektual yang mampu memobilisasi sekian ratus guru besar perguruan tinggi dengan pemikiran dinamis mereka. Sikap kritis akademisi terhadap situasi negara saat ini tidak berhenti, termasuk menolak intimidasi terhadap kampus. Sesungguhnya memperkeras bunyi alarm bahwa ada suara alarm yang ingin dibungkam. Ya. Mereka sibuk dengan memadamkan kebakaran, tetapi tidak mencari tahu di mana kebakaran itu. Persisnya kan seperti begitu. Sekarang orang tahu bahwa kalau para guru-guru di kampus tidak diperkenankan bicara, apalagi mahasiswa. Apakah itu yang kita inginkan? Bahwa penguasa kita bisa berbuat apa saja tanpa peringatan dini dari rakyatnya? Buat saya itu dulu. Menarik adalah kenapa ketika orang mengeluarkan pendapat itu heboh banget. Itu adalah suatu keniscayaan. Semua pihak melakukan itu ketika ada suatu misalnya unfairness, injustice. Semua itu kelihatan dengan sangat nyata di dalam kehidupan bernegara. Kenapa kami dianggap semacam satu klaster yang sangat menakutkan sehingga semua orang bereaksi? Ingat kalau disebutkan dengan sivitas akademika, hanya rektor atau guru besar atau senat atau bahkan mahasiswa sebetulnya harus dilihat dalam konteks yang lebih holistik bahwa semua bersuara sekarang untuk menyatakan there is something wrong dengan apa yang terjadi di negara ini. Di balik makin masifnya petisi dan kritik dari perguruan tinggi kepada pemerintahan Joko Widodo, muncul fenomena yang diduga untuk mendisiplinkan kebebasan akademik kampus, seperti yang dialami oleh Rektor Unika Sugiya Pranata Semarang, Ferdinandus Hindarto. Terkait dengan orang yang menghubungi saya, yang meminta saya membuat pernyataan, sampai tadi jam 11 masih WA dengan saya katakan, Mas, saya menghormati jenengan menjalankan tugas. Saya tahu betul itu. Tetapi tolong saya juga dihormati karena saya juga punya pilihan untuk mengambil sikap. Di tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi mendapat peringatan keras dari para akademisi dan mahasiswa. Hal ini dikarenakan Jokowi dituding mengintervensi konstitusi hingga penyalahgunaan wewenangnya sebagai presiden.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.